Salam sehat tanpa obat. Saya Michael Sungiardi akan membahas secara singkat bagaimana kita membaca kesimpulan pemeriksaan dari Kerema. Kali ini kita akan lihat pasien dengan jenis kelamin wanita, usia 54 tahun, tinggi badan 158 cm, berat 68 kg, dan pemeriksaan dilakukan 17 Januari tahun 2025 pada jam 16.25. Untuk membaca gambar ini, untuk membaca kesimpulan pemeriksaan ini, kita cukup melihat angka-angka saja. Karena angka ini akan menyebabkan sesuatu yang menjadikan kita menjadi tidak sehat. Seperti misalnya kita lihat angka 1 menunjukkan pH darah yang terlalu asam, sehingga koefisien penyerapan kolon menjadi rendah, fungsi penyerapan lambung menjadi rendah. Kemudian, kekurangan kalium atau potasium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B3, angka 2, menyebabkan kekurangan pepsin. Pepsin adalah enzim yang berada di lambung untuk mengolah protein menjadi polipeptida. Jadi kalau kita lihat pencernaan yang banyak gangguannya, kekurangan pepsin, penyerapan lambungnya berkurang, gerakan peristaltiknya berkurang, koefisien penyerapan kolonnya berkurang, ini semua akan menyebabkan kandungan lemak hati meningkat. Kandungan lemak hati ini biasa disebut fatty liver, angka 3. Yang mana ini adalah ibu dari segala penyakit. Fatty liver yang berlebihan akan mengganggu fungsi sekresi empedu. Fungsi sekresi empedu nomor 4 akan membuat jumlah cairan empedu itu berlebihan, sehingga dia akan menyebabkan indeks proteinuria dari ginjal berlebihan, nomor 5, dan juga koefisien sekresi insulin akan berlebihan, yang menyebabkan diabetes. Sedangkan nomor 5 itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Dan juga indeks memori akan berkurang. Nah, jadi kalau kita simpulkan, nomor 1 dan nomor 2 ini disebabkan oleh makanan yang tidak seimbang, nutrisinya tidak seimbang, tidur yang tidak berkualitas, antara jam 1, jam 3 pagi kita harus tidur lelap, karena fatty liver ini sangat tergantung pada proses detoksnya pada antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Dan kalau kita lihat ke poin nomor 3, ke titik nomor 3, fatty liver juga disebabkan oleh pengelolaan stres yang tidak baik, sering marah-marah, sering bekerja larut malam, ya, tidak tenang, dan sebagainya. Dan juga gerakan peristaltik usus halus itu disebabkan oleh kita kurang berolahraga, kegiatan fisik, dan keseluruhannya menjadi indeks memori atau kita sering lupa karena keceriaannya menjadi tidak seimbang. Jadi dalam hal ini, gaya hidup modern sehat yang saya sudah
canangkan sejak 2021 ini dapat diterapkan di dalam hasil pemeriksaan Kerema seperti yang terlihat di gambar, yaitu makan yang baik, tidur yang baik, olahraga yang baik, pengelolaan stres yang baik, dan keceriaan yang seimbang. Dengan demikian, kita bisa menjadi sehat tanpa obat-obatan, karena semuanya bisa didapatkan dari 5 faktor tersebut, yaitu gaya hidup modern sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat. Saya Michael Sunggiardi, penulis buku Parameter Kerema. Sampai jumpa di kesempatan lain.